Halo sayang. Giska, nanti malam kita jadi ya. Di kebun dalam kafe, Mami tunggu kamu. Aduh Mam, kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan malam ini. Banyak banget tugas yang harus Giska kerjain. Kapan-kapan aja ya please. Nggak bisa sayang, ini penting banget. Penting banget. Pokoknya Mami tunggu kamu ya. Di kebun dalam kafe, Mami tunggu. Ya udah deh. Oke, bye. Kamu hati-hati ya. Ya udah, oke. See you. Aduh. Kalau jalan itu lihat-lihat. Lo juga kalau jalan itu lihat-lihat. Sakit. Sakit juga ini. Tunggu. Apa lagi? Kebetulan nih lo di sini. Kenapa tuh? Gue mau kasih ini. Apaan flash disk? Gue nggak butuh Bella. Gue punya banyak banget flash disk. Jangan kan flash disk, hard disk, compact disk, semuanya gue punya. Udah deh buat lo aja. Duh, tapi lo pasti butuh sama flash disk ini. Maksudnya? Nah, isinya. Gini loh, gue itu ya nggak setuju kalau Rifki itu jadiannya sama Karin. Gue lebih setuju kalau Rifki itu jadiannya sama lo. Ya, dan isi flash disk ini gue yakin suatu saat bisa ngebantu lo. Bye. Thanks. Gue gak suka ya, lu manggil gue bulan setengah-setengah. Lah, lu emang setengah-setengah? Yang lain murni, lu setengah-setengah. Kurang ajar lu nggak? Gua itu full nih, lihat nih, pemberian dari Tuhan full. Ya elah, pemberian dari Tuhan, tapi lu chat itu gue yakin. Waduh, apaan sih? Gue nggak sengaja, gue mau limpuk di. Gue nggak sengaja, gue mau. Iya, kadang aku suka, nggak jelas. Aduh, siapa yang lempar botol minuman ini? Saya, Bu. Kamu ngerti nggak sih? Kamu diajarin nggak sama orang tua kamu? Kalau salah itu harusnya ngapain? Kamu itu loh dijak ngomong kok cuek banget toh? Ya udah sih Bu, lain kali itu ibu yang hati-hati bukannya kita ya kan? Iya. Nggak hati-hati, orang di sini banyak orang lalu lalang, itu ya wajar lah kena timpuk ya kan? Dari logat kamu, kayaknya kamu bukan orang asli sini yo. Kita dari Jakarta, Bu. Kota Jakarta. Tahu nggak, Bu? Ayo ngerti lah, saya tahu Jakarta. Saya juga tahu siapa itu orang Jakarta. Tapi mereka itu sopan-sopan, nggak kayak kalian ini. Yang ngekos di rumah saya ini, asli wong Jakarta juga, namanya Okta. Anehnya itu ya, sopan, baik, jauh bumi sama langit sama kalian ini semua. Okta yang ngekos di rumah ibu itu orang Jakarta. Orangnya gimana Bu? Baik, Ya selain baik itu kulitnya putih gak Bu kayak saya? iya putih, ganteng, nggak kayak kalian ini. Udah lah, Di. Nggak mungkin Okta. Bu, apakah saya bisa ketemu sama Okta, Bu? Okta yang tinggal ngekos di rumah ibu, bisa Ibu? Di, lo tuh ngapain sih harus ngotot banget nanya tentang Okta ini? Sekali lagi gue tanya ke lo, sepenting apa Okta di geng ini? Bisa makanya ya, kalau kita bisa ketemu sama Okta, itu bisa ngancurin pin kabel, itu kuncian kita. Tahu nggak sih? Dar. Wah, Pak. Untung saya nggak pingsan lagi. Lagian kamu ngapain bengong? Saya tuh habis teleponan sama mami saya. Oh, your mommy pasti wanna come to visit us ya. Ngarep banget tuh kayaknya sama mantannya. Bisa aja kamu tuh. Nih, buat kamu nih. Apaan tuh? Spesial saya bawa ini tuh. Ini namanya cat rice. A.K.A. nasi kucing khas Jogja. Ini Bapak aja nih yang makan. udah. Gak usah nolak kamu. Ini pakai lauknya teri sama kacang. Sambalnya pedes banget. Sepedes mulut mami kamu. Wah, aduin ya. Telepon lagi deh. Jangan. Aku takut. Takut sama? Sama mami kamu. Suka nyemprot. Makan ya. Awas kalau nggak dimakan. Bukan sobokan kan, Pak? No. Yaudah ntar saya makan sama mami saya. Ngimpi apa aku semalam ini ketemu sama kalian-kalian bandel ini. Mending saya pulang. Bu, sebentar Bu, sabar dulu. Sebentar Ibu. Ibu itu belum jawab loh.
pertanyaan saya soal Okta. Lah, ngapain aku harus jawab pertanyaan kamu? Kamu aja nanyanya nggak sopan gitu kok. Ayo mendingan aku pulang tuh ya. Ya udah Bu. Kita minta maaf deh sama ibu karena udah nggak sopan. Terus teman saya udah nggak sengaja ngelempar ibu pakai botol. Jadi gini, kita punya temen SMA Bu namanya Okta. Dan dia udah lama hilang. Kebetulan kita tuh lagi nyari dia. Karena kita tuh kangen ya? Iya. Kita lagi kangen. Kita kangen banget sama dia. Bu. Dan saya berpikir, apakah yang tinggal di rumah ibu itu jangan-jangan teman kita? Nah, iya. Betul, Bu. Ya nggak mungkin lah. Masa Okta itu mau kawanan sama kalian semua ini? Ibu ini kan baru kenal kita, jadi ibu tuh jangan sembarangan nilai. Kalau ibu lebih lama mengenal kita, saya yakin ibu pasti berpikir kalau kita ini anak baik-baik, ramah tamah, dan rajin menabung. Ya nggak, guys? Iya. Asik lah pokoknya. Bu, jawab kali Bu pertanyaan saya. Nih, Okta yang ngekos di rumah ibu itu orangnya gimana sih Bu? Pendiam, kaku, atau gimana Bu? Iya kan, tinggal dijawab. Ya udah Simpel, gini deh Bu. Ya kan? Kita boleh lihat fotonya Okta nggak Bu? Ibu pasti punya dong fotonya Okta. Punya kan Bu, punya fotonya kan Bu? Gimana, Bu? Lihat dong Bu. Kalian ini loh, dari tadi nyadar saya terus. Saya tuh sampai pusing, tahu nggak? Iya, nanti tuh tak kasih lihat fotonya. Tapi janji loh ya, habis ini saya mau lewat. Oh, iya. beres Boleh, Bu. Bu. Silakan. Saya temenin kalau mau. Kan dilihatin Bu fotonya itu kayak Saya gimana. lihat. Coba lihat Bu. Nah, lihat. Tuh kan bener apa kata gue. Oh iya. Bener kan kalau ini Okta yang dulu satu SMA sama kita. Nih, Adit, lihat. Lihat. Heh. Bentar. Gua kayak pernah lihat deh itu orang. Hah? Ingat gak waktu itu pas kita ke kafe, ada waiter yang ngejatuhin gelas sampai pecah? Oh. Itu orangnya. Iya. Adit, lu kenapa sih nggak ngomong dari kemarin? Tahu nggak tahu lu pada kenal sama dia? Nyusulin ya. Udah, berarti habis ini kita harus nyusulin ke tempatnya Okta. Setuju. Berarti selama ini Okta di Jogja tuh ngekos di ibu. Dia kerja di Jogja dan kuliah di Jogja. Iya. Tapi sebentar lagi dia mau balik ke Jakarta. Balik Jakarta. Okta mau balik Jakarta, Bu? Iya. Okta balik Jakarta. Berarti Tasya itu auto baper lagi dong sama dia. Auto heartbroken si Davin. Itu keinginan gue. Let's go. Iya, cabut yuk. Apa sih, Bu? Itu loh, HP ku kamu bawa. Sini, balikin. Enak aja. Adik, gua nggak sengaja. Bawa aja. Ya maaf, Bu. Orang saya nggak Udah sengaja. dibaikin kayak gitu. Yang penting saya bukan mencuri ya. Saya nggak sengaja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo guys, cabut. Cabut. Davin sakit. Apa ini? Apa ini, Sya? Jawablah. Kau masih ngarepin Okta di saat pacaran sama aku. Kamu sadar nggak sih, Sya? Apa yang kamu lakuin ini udah nyakitin aku, Sya. Maafin aku. Aku sebenarnya masih bingung. Bingung apa lagi ya? Gak ada yang perlu kamu bingungin. Matahari biru itu bukan cuma Okta. Harusnya saat kamu terima aku jadi pacar kamu bisa lupain dia, Sya. Tolong sadar dong, Sya. Sadar. Pakai otak kamu, dia itu udah ngebuang kamu jadi sampah, Sya. Kamu juga sebagai cewek harusnya punya harga diri lah. Apa? Hah? Jawab dulu pertanyaan aku, Sya. Vin, aku minta maaf, aku gak bermaksud kayak gitu. Gak bermaksud gimana? Vin sakit, lepasin. Aku gak mau ya, Sya. Terus-terusan ada Okta dalam hubungan kita. Vin sakit, tangan aku sakit. Ini bisa diomongin baik-baik. Gak bisa, Sya. Bisa gak sih? Kamu gak usah ngarepin Okta lagi. Vin, aku minta maaf. Minta maaf itu gak menyelesaikan masalah. Gak menjawab pertanyaan aku sama kamu, Sya. Tapi tangan aku sakit. Siap, jawab dulu pertanyaan aku. Lu masih ngarepin Okta, ha? Masih? Jawab, Sya. Enggak. Tolong jawablah. Enggak, Vin. Vin, please lepasin tangan aku. Lepas. Sya. Lepas.
Maafin gue, Sya. Gue sama sekali gak ada niatin buat nyakitin lo, Sya. Sya. Hei. Maafin gue, Sya. Gue sayang sama lo. Gue sebenarnya kenapa sih? Kenapa gue gak bisa berdamai sama masa lalu gue dan lupain Okta? Gue gak boleh kayak gini terus. Karena gue gak mau nyakitin Davin. Maafin gue. Maafin gue juga ya, Vin. Ya harusnya gue kayak gini loh.